Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Effendi dari Teknik Industri B, Universitas Siddhartha Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas fisika, yaitu bab gelombang. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jenis gelombang dan sifatnya. Adapun gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas, misalnya tali, sligi air, dan udara. Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu berdasarkan arah getarannya, berdasarkan amplitudonya, berdasarkan zat perantara atau medium rambatannya. Yang pertama, berdasarkan getarannya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya, misalnya gelombang bunyi. Kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Nah, itu pada gambar itu ada contoh dari gelombang yang pertama dan yang kedua itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan amplitudonya, dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan, gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang melalui gelombang, misalnya gelombang pada tali. Nah, ini contohnya pada tali, ketika gelombang digerakkan itu kan bergelombang gitu. Yang B, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang kedua gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudenya berubah, misalkan gelombang pada senar gitar yang dipetik. Itu sebagian dari contohnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan zat perantara atau medium perambatannya, dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang air, gelombang tak pada tali, dan gelombang bunyi. Yang B, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang di dalamnya perambatannya itu tanpa memerlukan medium, misalnya gelombang cahaya. Nah, cahaya itu juga ada gelombangnya. Nah, itu contoh seperti pada di gambar itu. Nah, pengamatan. Ini ada pengamatan. 1. Pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan balok kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Sinar gelombang tersebut akan dipantulkan pada saat mengenai dinding penghalang tersebut. Nah, itu seperti di gambar itu. Itu ada contoh dari pemantulan gelombang. Nah, itu. Yang kedua itu yaitu pembiasan gelombang dilakukan dengan menempatkan balok kaca logam pada tangki riak yang seluruhnya berada di dalam air, sehingga akan membedakan kedalaman permukaan air dan tangki riak. Yang ketiga yaitu inferensi gelombang. Dapat dipergunakan dua sumber getar berbentuk bola atau sumber getar berupa keping atau plat yang diberi dua lubang atau celah, di mana celah tersebut dapat dianggap sebagai sumber getaran. Nah, ini dari pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, dan inferensi gelombangnya. Itu ada gambar. Nah, gambar tersebut ada yang air yang ada getaran, kemudian menjadi ada gelombang gitu.
Kesimpulannya ya begini, semua gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dapat dibiaskan atau refraksi. Yang kedua, dapat saling berinterferensi memadukan. Nah, jadi dapat berpadu gitu. Yang ketiga, dan mengalami difraksi, pelenturan, dispersi, dan polarisasi. Nah, ini. Kemudian kita lanjut yang ke B, gelombang berjalan. Satu, persamaan gelombang berjalan seutas tali AB yang kita bentangkan mendatar. Nah, ujung B diikatkan pada tiang, sedangkan ujung A kita pegang. Apabila ujung A kita getarkan naik turun terus menerus, maka pada tali tersebut akan terjadi rambatan gelombang dari A ke B. Nah, itu seperti pada gambar itu. Nah, itu tali yang diikatkan pada tiang. Itu kita gerakan terjadi gelombang gitu. Yang kedua yaitu sudut fase dan beda fase pada gelombang bersamaan yang bisa dituliskan dalam seperti tersebut itu. Nah, contoh soalnya yang seperti ini. Nah, kemudian yang C, gelombang stasioner. Satu, gelombang stasioner pada ujung bebas. Persamaannya YC sama dengan 2A cos KX sin WT, atau X sama dengan 2N min 1 1A 4A, atau X sama dengan N min 1 2 setengah A. Nah, itu contoh dari gelombang stasioner ujung bebas. Nah, itu ada contoh soal dan cara menjawabnya juga. Yang kedua yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat. Persamaannya YC sama dengan 2A sin KX cos WT, atau X sama dengan N-1 1/2A, atau X sama dengan 2N min 1/4A. Nah, ini ada contoh gelombang stasioner ujung terikat. Nah, seperti gambar. Nah, ini juga ada contoh soalnya. Silakan kalau mau tahu ya dilihat supaya mengerti. Kemudian yang D, percobaan Melde. Nah, berdasarkan arti percobaan diperoleh bahwa kecepatan merambat gelombang transversal pada dawai yang A berbanding lurus dengan akar panjang dawai, B berbanding terbalik dengan akar massa dawai, C berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai, B berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, E berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai, F berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Nah, ini ada contohnya, rumusnya seperti ini. Nah, yang E, gelombang bunyi. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Satu, sumber bunyi adalah suatu yang bergetar. Pada dasarnya sumber getaran semua alat-alat musik itu adalah dawai dan kolam udara. Nah, musik itu pasti ada getarannya. Jadi getarannya itu menghasilkan musik gitu. Nah, yang A, kita lanjut yang A, sumber bunyi dawai. Nah, itu ada gambar seperti sebuah gitar merupakan suara seperti gitar itu kan dipetik ya. Nah, dipetik menghasilkan getaran. Nah, seperti yang A itu dasarnya seperti itu. Nah, kemudian begitu pun seterusnya. Kemudian yang B, sumber bunyi kolom udara, contoh seruling, nah, dan trompet. Nah, ini ada udara yang gelombang udara yang masuk melalui selang.
kolom udara, jadi menghasilkan bunyi juga. Itu ada rumusnya juga ini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, intensitas dan taraf. Intensitas bunyi di suatu tempat berbanding terbalik dengan ekuator jaraknya. Makin jauh dari sumber bunyi maka intensitasnya semakin kecil. Nah, itu ada rumus persamaannya dan contoh soal. Ini intensitas bunyi di suatu tempat berbanding terbalik. Semakin jaraknya itu semakin jauh, jadi sumber bunyinya itu akan semakin kecil gitu. Kemudian yang ketiga, layangan bunyi. Bunyi termasuk sebagai gelombang dan sebagai salah satu sifat gelombang yaitu dapat berinterferensi. Demikian juga pada bunyi juga mengalami interferensi. Contoh soalnya seperti itu ya. Nah, keempat yaitu efek Doppler, yaitu peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akan berubah jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengaran. Nah, itu juga ada rumusnya dan contoh soal seperti ini ya. Kemudian yang kelima, mengukur cepat rampat bunyi. Nah, cara mengukurnya ini V sama dengan Fx. Nah, yang ini ada contoh soalnya juga. Nah, yang F yang terakhir ini penerapan gelombang bunyi dalam teknologi. Gelombang bunyi ataupun gelombang yang lain itu ya, kan ada penerapannya pada teknologi. Seperti yang diterapkan pada USG. Nah, itu kan ada gelombang dari bayi itu kan dapat menghasilkan gelombang. Nah, itu dapat mengidentifikasi bayi itu laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ada yang di bidang perkapalan gitu, ada sonar, itu gelombang sonar. Contoh manfaat dari gelombang bunyi di bidang kelautan misalnya mengukur kedalaman laut. Nah, ini digunakan para awak kapal itu yang sekarang kan banyak kapal yang udah canggih gitu kan, dapat mengukur kedalaman laut berapa gitu. Kemudian di bidang industri misalnya untuk mengetahui cacat dan yang terjadi pada benda-benda yang dihasilkan produksinya. Kemudian di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kemudian di bidang kedokteran dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Nah, ini ada rumusnya kalau mencari. Dan ini seperti pada gambar ini ya, kapal mengukur kedalaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.